Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat website menggunakan CMS WordPress. Jadi ini saya sudah masuk ke halaman dashboardnya. Jadi sebelumnya silahkan masukkan username dan password. Maka ketika sudah masuk akan tampil halaman seperti demikian. Jadi di panel yang sebelah kiri ada beberapa menu yang nantinya dapat kita gunakan. Kita bisa custom baik template-nya maupun struktur menu dan lain-lain. Jadi pertama ada beranda, ini halaman berandanya. Sini biasanya adalah rangkuman dari semua yang telah kita kerjakan. Jadi ini belum ada kontennya sama sekali. Setelah itu di sini juga ada shortcut yang bisa kita gunakan. Misalkan kita mau membuat menu, langsung dikelola menu, jadi tak perlu ke panel yang sebelah kiri. Yang kedua ada post, ini berarti untuk postingan tulisan, artikel dan sebagainya. Di sini ada kategori, ada semua post, ada tambah baru. Ini berarti semua yang sudah kita tuliskan ada di sini. Kita menambahkan baru, ini kita membuat kategori. Nah, yang terpenting nanti sebelum membuat post kita harus membuat kategori ini dulu. Selanjutnya ada media, ada pustaka, ada tambah baru. Ini gambar, video, dokumen, apapun bisa dimasukkan di sini. Laman nih halaman, atau ketika kita mau membuat halaman statis tidak perlu kita ubah-ubah seperti profile dan sebagainya, mungkin kita bisa membuat menggunakan laman. Ini adalah komentar, jadi pengunjung atau seseorang yang telah mengunjungi website kita lalu berkomentar terhadap isi dari web kita, nanti ada di sini semua. Ini tampilan. Nah, di sini yang paling penting untuk mengcustom sebuah website. Pertama ada tema, ini template ya. Jadi ada tema yang kita pilih. Kita menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada widget. Widget ini adalah susunan dari website yang kita inginkan. Ada menu, latar belakang dan lain-lain. Ada plugin. Nah, ini plugin yang sudah terpasang. Plugin ini biasanya tambahan-tambahan ketika kita mau mempercantik website kita, seperti CSS, seperti form dan lain-lain. Pengguna, ini siapa yang menggunakan, kita bisa menambahkan. Kita sebagai administrator kah, sebagai editor atau sebagai author, nanti kita bisa menambahkan di sini. Yang kedua ada peralatan, pengaturan dan lain-lain. Oke, jadi mulai saja sesi yang pertama. Kita akan melihat dulu preview dari website yang sudah terinstall. Di sini nama websitenya adalah Pusat Bisnis Online. Nah, mungkin kita akan di mana bisa mengubah ininya, bisa mengubah namanya. Kalau sedangkan domainnya adalah kosngaji.com. Untuk mengubahnya kita perlu di pengaturan. Oke, di sini ada pengaturan, ini judul situsnya. Misalkan kita mau buat sesuai dengan URL-nya atau nama domainnya, ya kita buat misalkan kosngaji. Oke, di sini kita ganti misalkan belajar mengaji secara online. Nah, misalkan gitu ya. Belajar mengaji secara online, ini slogannya. Jadi ini bisa dimunculkan nanti di halaman di bawah header dari website ini. Oke, itu saja yang perlu di set. Ini kita mau menggunakan format tanggal, format jam, mau yang mana. Biasa mungkin kalau Indonesia pakai yang ini, 11 Mei 2020. Kalau sudah semua dikira sudah, maka kita simpan. Oke, secara umum jadi kosngaji. Kita sekarang preview, klik di sini. Lalu, nah inilah halaman pertamanya.
kos ngaji ini yang title tadi, belajar online. Oke, belajar mengaji online. Karena belum ada isinya sama sekali, ini masih postingan bawaan Hello World. Oke, kita kembali, kita tutup saja. Kita ke dashboard. Langkah selanjutnya untuk mengetahui bagaimana struktur website kita supaya nampak, biasanya kita ada beberapa yang ingin kita buat. Nah, biasanya biar nampak dulu, kita akan membuat satu contoh artikel beserta kategorinya. Nah, di mana berarti kita akan di post, di sini ada kategori. Kita buat kategori dulu karena belum ada kategori, yang adanya uncategories. Ya, kita buat kategori. Kategori pertama misalkan artikel. Struknya nih sama aja, artikel huruf kecil kalau bisa. Lalu kalau sudah, tambahkan kategori baru. Oke, ini ada artikel. Nanti akan muncul satu artikel. Ini deskripsinya kita tidak usah kasih. Kalau mau dikasih silahkan dikasih. Ini jumlahnya. Nanti kalau kita sudah post, ada berapa jumlah artikel yang masuk, yang kita tulisan yang berdasarkan kategori artikel, jumlahnya nanti akan ada di sini. Kita buat yang kedua, misalkan kita bedakan antara artikel sama berita. Berita, struknya juga berita, kategori nggak ada, kita tambahkan. Oke, selain itu, selain berita, artikel kita buat misalkan semacam tutorial. Oke, di sini kita buat tutorial, entah tutorial hijab, entah tutorial cara mengaji atau tips dan trik. Oke, setelah itu kategori informasi, ada artikel, ada berita, ada informasi, kita bedakan misalkan nih. Setelah itu kita tambahkan kategori baru. Apalagi kira-kira ada kategori namanya itu karya, misalkan karya. Nah, karya siapa nih, nggak tahu, karya mahasiswa kah, karya, yang penting ini hasil dari karya. Nah, kita masukkan karya atau karya ilmiah. Di sini kita tambahkan karya ilmiah. Kalau sudah, kita tambahkan kategori baru. Oke, nanti bisa ditambahkan sendiri. Jadi ada kategori, kita masukkan ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kategori. Kategori ini juga bisa kita jadikan nanti sebuah menu. Nah, jadi ketika kita klik informasi, di menu informasi itu semua tulisan yang berkaitan dengan informasi akan muncul. Oke, ini kategori. Yang kedua, kita akan coba membuat halaman. Berarti ada di laman. Oke, ini sudah ada 2 halaman. Ini bawaan dari WordPress, itu biasanya sample page. Terus ada privacy policy. Oh, ini kayaknya mengedit belum selesai. Kita tambahkan baru saja, misalkan. Oh ya, oke, kita menambahkannya tadi, diklik tombol tambah baru. Judulnya misalkan profil. Ini adalah profil kami. Oke, nanti silahkan diisi, mau dimasukkan gambar dan sebagainya boleh. Oke, kalau sudah, terbitkan. Oke, jadi udah ada 1 halaman. Kalau kita menambahkan lagi, misalkan di sini adalah apa ya, yang statis, sifatnya statis kira-kira. Kalau ini berkaitan dengan kos ngaji, berarti ada program kerja, misalkan ini bisa diedit. Di sini akan diisi dengan program kerja. Terbitkan, kalau sudah ada tombol terbitkan. Oke, kita tengok laman sudah ada 2, ada 4 ya. Yang ini anggaplah kita
Kalau kita mau hapus, dihapus, kalau enggak ya enggak. Ya udah, anggaplah dua, ada profile, ada program kerja. Nah, profile ini halaman ini sifatnya statis. Jadi kalau kita mau ngubah ya berarti kita ke halaman sini, edit nantinya atau sunting. Oke, setelah kita membuat kategori, kita sudah buat halaman. Nah, kita bisa menyusun struktur menunya nantinya. Oke. Tapi sebelum ke struktur menu, kita coba ngisi post atau artikel. Kita balik ke dashboard dulu. Oke, jadi kita di sini ada post. Kita kalau semua post, nah kita belum ada ya. Kos Putri tanpa ribet. Nah, ini sudah ada. Coba ini saja kita edit atau sunting. Oke. Nah, ini kita anggaplah kita isikan penjelasannya. Kalau mau mencari kos, silahkan di sini. Nanti silahkan masukin gambar atau apa terserah. Nah, ini kira-kira kita akan pilih, karena tadi kita sudah membuat kategori. Nah, ini kategori terkait dengan apa? Kos Putri tanpa ribet. Anggap saja informasi. Jadi kita buang yang unkategoris dan di sini. Berarti ini ada satu sudah postingan terkait dengan informasi, yaitu judulnya Kos Putri tanpa ribet. Oke, di postingan ini kita juga bisa masukkan gambar. Nah, kita cari gambar dari luar lah, misalkan ya, gambar Kos Putri. Nanti kita ambil dari sini, kita download. Nah, anggaplah kita ngambil gambar ini. Oke, anggap ini yang kita ambil, kita simpan, save image, kita letakkan saja di download kos, nanti biar PNG. Oke, kita simpan ya. Oke, kalau sudah coba kita buka. Oh, ini dia. Berarti ada gambar kos. Kita balik ke sini. Kita mau masukkan di sini juga boleh. Nah, misalkan mau dimasukin gambarnya tadi di sini, berarti langkahnya adalah silahkan klik tombol tambahkan media. Nah, di sini boleh kita cari di berkas, itu cari, atau gambar yang kita download tadi kita tarik ke dalam. Taruh berkas di sini. Oh, sini sudah ada fotonya. Oke, kalau sudah ada gambar yang kita inginkan, kita sisipkan ke dalam pos. Nah, ini kira-kira kita bisa atur, bisa di tepi, bisa di kanan, atau bisa di mana, terserah, atau dikasih penjelasan dan sebagainya. Anggaplah seperti ini dulu. Nah, ini sudah muncul. Nah, yang perlu diperhatikan di sini untuk membuat postingan, kita lari ke bawah. Di sini ada namanya gambar andalan. Jadi gambar andalan ini ketika kita buka webnya, gambar itu muncul. Berarti ini kita terapkan gambar, kita masukkan, tetapkan gambar unggulan. Nah, ini kira-kira semacam kalau ada thumbnail nanti di webnya, dia akan muncul gambar ini. Oke, atribut post ini kita kasih, kita bawaan saja default. Kalau mau dikasih tag silahkan, kalau enggak ya udah. Berarti yang penting cuma dua aja. Pilih kategori, masukkan gambar andalan untuk thumbnail nantinya. Kalau sudah, terbitkan. Oke. Nah, kalau kita mau anggaplah kita mau ini dulu, atau mau melihat, diklik. Oh, Kos Putri tanpa ribet, ini gambarnya tadi. Nah, masih berantakan ya, tinggalkan balasan dan seterusnya, arsip meta. Oh ya. Oke, kita tutup lagi. Kita balik ke post lagi. Kita tambah baru. Ini kan baru satu ya. Hello World nih kita masukkan tong sampah saja. Jadi udah satu. Tambahkan baru. Nah, mungkin saya mau biar cepet, kita akan copy paste saja. Saya akan cari
artikel yang sudah ada di sini misalkan. Penting ini, coba ya kita masukkan terkait dengan LPDP. Nah, ini nih. Ini contoh saja, nanti bisa dihapus. Anggaplah ada judul terkait dengan ini. Kita copy, kita jadikan judul, nanti bisa diisi apapun ya. Ini kita copy tulisan ini sampai selesai, biar nampak nanti bagaimana apanya, susunannya. Copy, kita masukkan di sini, anggap seperti ini. Oke, ini kita nah ini kalau mau perpanjang, ini cuma ada 3 pilihan ya, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Oke, kita gambarkan, kita masih sisipkan gambar misalkan. Ya udah, kita cari gambar desa teknologi, cari aja di Google. Anggaplah gambarnya orang ini, kita simpen, save image, desa. Oke, tadi download tadi ya, kita cari ini gambar desa. Ini gambar desa, kita masukkan. Nah, kita mau masukkan di sini. Oke, kita tarik saja, tambahkan media, cari gambarnya tadi, ditarik ke dalam. Oke, sudah muncul sampai dia ada checklist, gambarnya muncul di sini, sisipkan. Oh, gini. Kita mau buat susunannya, kalau mau buat susunannya diklik saja, diklik saja gambarnya. Ini berarti seperti ini, di kanan mau digedein juga bisa. Oke, yang paling penting di sini adalah terkait dengan pertama masukkan tulisan, masukkan gambar. Setelah itu lari ke sebelah kanan, di sini pilih kategorinya. Oh, ini berarti artikel. Kalau artikel, lalu kita masukkan gambar unggulan. Kita ambil lagi. Oke, sudah muncul. Kalau sudah, kita terbitkan. Oke, kalau mau lihat ya udah kita klik saja ini, klik kanan, open link new tab. Konsep membangun desa melalui data. Nah, ini gambarnya, ini gambar unggulan tadi. Oke, seperti inilah kira-kira. Tapi ini masih berantakan, belum kita setting untuk ininya. Oke, itu pertama. Nah, yang selanjutnya, kalau postnya sudah ada, anggaplah sudah ada 2 post. Satu tadi artikel, satu informasi. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat menu. Di tampilan di sini ada menu. Oke, di menu ini ada tiga jenis. Pertama, menu dari laman, ini halaman yang statis tadi. Ada post, apapun yang kita inputkan masuk di sini. Ada tautan, ini berarti link, kita masukkan website UIN, website Kemenak, bisa dimasukkan di sini. Lalu ada kategori. Nah, ini kategori yang kita buat tadi. Kalau kita lihat semua seperti ini. Nah, langkah pertama kita membuat menu baru. Langkahnya di sini ada klik buat menu baru. Nama menunya kita buat menu utama. Kita buat menu. Oke, ini berarti kita berada di blok menu utama. Kalau Anda mau buat lagi, silahkan membuat menu baru. Kalau enggak ya udah satu aja. Berarti ada 2 ini. Ada kode etik, ada menu utama. Anggaplah menu utama yang kita pakai. Ini berada di blok menu utama. Menu utama itu isinya profil, program kerja. Kita tambahkan. Ya, dimana yang kita pilih atau lihat semua. Kita pilih profil, kita pilih program kerja. Oke. Nah, pertama nanti muncul profil, jenisnya laman. Program kerja jenisnya laman, ini statis. Lalu kita masukkan yang jenis kedua, anggaplah kategori.
lihat semua. Yang akan kita tampilkan itu terkait dengan informasi. Kita tampilkan terkait dengan artikel atau berita. Ada 3. Karya ilmiah nggak usah ditampilin dulu, anggaplah. Atau mau ditampilin juga nggak apa-apa. Ada tutorial, ada karya ilmiah, kita tambahkan ke menu. Nah, ini menu kita nantinya. Menu utama ada profil, program kerja, artikel, berita, dan seterusnya. Kalau sudah, jangan lupa ini disimpan. Nah, ini ada pengaturan. Ini desktop horizontal menu, ini expand menu, ini ada mobile, ada footer, ada sosial menu. Nah, ini mau ditampilkan di mana? Ditayangkan. Anggap kita mau menayangkan di mobile, muncul di horizontal, muncul. Berarti ada 2 yang kita tampilin. Oke, kita simpan. Kalau sudah, kita kembali ke dashboard. Nah, berarti tadi 1 sudah ada posting, ada laman atau halaman, lalu ada kategori. Nah, yang terakhir tadi ada menu. Coba kita lihat di Kos Ngaji. Kalau mau melihat, letakkan kursor di sini, kunjungi situs, klik kanan, open new tab. Nah, sudah muncul ini menu-menunya tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Ini yang pertama kali dasar terkait dengan membuat web menggunakan WordPress. Oke ya, ini konsep Bank Indonesia. Berarti kita kalau mau ke halaman beranda, pilih aja di sini, klik. Oke, oh ini berarti postingan awal diletakkan di sini. Oke, nanti kita setting selanjutnya. Ada profile. Kalau kita klik profile, ini adalah profile yang dibuat tadi. Program kerja, ini adalah program kerja. Artikel, nah ini artikelnya tadi karena belum disetting ya. Berita karena belum ada. Informasi, oh sudah ada. Karya ilmiah dan tutorial masih kosong. Oke, kita tutup. Kita kembali ke halaman administrator. Oke, selanjutnya kita akan membuat tampilan. Pertama, di sini ada tampilan tema dulu. Nah, tema yang kita buat tadi ini yang kita aktifkan. Kalau kita mau menambahkan tema baru atau semacam kita mau mengimport juga boleh. Kita cari saja di sini tambahkan baru. Oke, ini yang paling simple ya. Nah, ini ada beberapa template yang sudah disediakan WordPress secara gratis. Kita pilih yang mana jenisnya. Oh, berarti kayak gini nanti, kayak gini. Oke, anggaplah kita pilih yang ini saja, atau ini, atau ini. Ini anggap kita perhatiin jauh dulu. Oke. Masih seperti itu ya. Oke, kalau kita mau install apakah sudah sesuai? Kalau belum, kita cari yang lain. Kalau yang ini bagaimana? Kita silahkan pilih saja perhatiin jauh. Tampilan mobile. Oke, anggaplah kita pilih yang ini, kita install. Sedang proses memasang. Oke, sudah terpasang. Langsung kita perhatiin jauh langsung boleh, atau kita kembali ke sini juga boleh. Kita cek lagi ketampilan. Nah, ini sudah terpasang yang tadi yang mau kita pakai. Yang ini yang udah aktif, yang sekarang ini tampil ini, dan ini yang setelah kita aktifkan tadi, kita install. Ini bisa perhatiin jauh langsung atau kita aktifkan langsung. Kalau anggaplah kita ambil perhatiin jauh, dia akan menyesuaikan langsung. Nah, seperti ini berarti tadi
WordPress-nya ada bagian kiri, bagian kanan. Nah, ini dan seterusnya. Oke, kita kembali. Kalau mau mengaktifkan, pilih yang sudah ada nih, kita aktifkan. Aktifkan. Oke. Ini ada plugin, udah selesai. Oke, ini sudah selesai. Nah, ini ada pluginnya. Kalau mau kita pasang plugin juga silahkan. Tema ini menyarankan plugin berikut: rel klik demo input, mulai menginstal plugin, singkirkan. Nah, kalau kita mau install, kita install saja. Anggaplah kita install pluginnya. Rara one click. Oke, kita checklist, kita terapkan. Oke, sudah ya, berarti tampilan kita menggunakan tampilan ini. Kalau kita mau mengecek, ya sudah, kita cos ngaji, klik kanan, seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilan baru website yang kita buat. Nah, ini masih banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan. Anggaplah ini adalah belajar membuat website yang benar-benar basic. Setelah itu nanti kita belum custom berdasarkan pluginnya, kita menggunakan tema lain, kita menggunakan CSS. Jadi perlu waktu yang lama untuk belajar customisasi pada WordPress ini. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.